pengenalan akan Tuhan harus terus bertumbuh tahap demi tahap. Nah, saudara, pengenalan Tuhan itu tidak pernah bisa langsung kita kenal Tuhan, karena Allah itu begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Dia maha besar, maha baik, dan jalan-jalannya kadangkala banyak yang kita bingung untuk menyelaminya. Tetapi kita bisa bertumbuh tahap-tahap. 2 Petrus 3 ayat 18. Nah, ini kita baca dasarnya. Supaya pengenalan kita makin bertumbuh, maka kita akan makin diberkati oleh Tuhan. Oke, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, itu hubungannya ketika kita bertumbuh, karunia kita juga bertumbuh, pengenalan kita akan Juru Selamat kita kepada Yesus Kristus juga bertumbuh, maka hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Di dalam hidup ini tidak ada hubungan yang istimewa melebihi hubungan suami istri. Saya katakan istimewa itu gini, karena kita hidup dengan pasangan kita lebih lama mana, hidup dengan pasangan kita atau hidup dengan orang tua kita. Dia dekat dengan orang tuanya itu sebatas SMP. Setelah SMA dia punya dunia sendiri, gak mungkin bisa diajak. Kuliah, wah sudah jauh. Menikah, ya sudah, dia bersama pasangannya. Nah, ternyata saya nggak tahu nih. Saya percaya, saya sendiri juga mikir-mikir dalam hidup kita. Ternyata saya hidup dengan pasangan saya itu hari ini, saya hitung-hitung sudah 44 tahun. Juni besok. Itu sebabnya hubungan ini menjadi lambang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kenapa kok bisa jadi dibelah seperti itu? Karena cara kita mengenal pasangan itu membutuhkan waktu, saudara. Belum lagi pasang surutnya kita gegeran di dalam rumah tangga. Kenapa kok gegeran? Ya itu penyesuaian sebetulnya. Pasang surut di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan sesama itu, dengan pasangan kita itu disebut satu daging, saudara. Karena memang kita bukan lagi memang dua, tapi hidup kita menjadi satu. Hubungan kita dengan Tuhan disebut satu roh. Loh, ini sekarang. Kalau dengan pasangan kita itu satu daging, maka daging itu juga pada akhirnya akan pergi. Tetapi dengan Tuhan adalah satu roh. Jadi hubungan kita akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ya. Karena roh Tuhan diberikan kepada kita, maka saudara hidup. Itu berarti kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu tanpa batas atau tidak lagi dibatasi dengan kelemahan-kelemahan kedagingan yang terdapat dalam diri manusia. Karena kita berjalan dengan cara pikir kita yang tidak sama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan pikiran yang sama, maka saya percaya kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Walaupun kita mengalami berbagai macam pasang surut, pembentukan di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Belum pernah mengenal pasangan kita 100%. Demikian juga dengan kita tidak akan pernah mengenal Allah itu 100%. Tapi kita belajar meningkatkan semakin hari semakin baik. Pengalaman kita lebih dalam dan intim terjadi itu melalui pengalaman pribadi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah kita berjalan bersama Tuhan itu. Jadi hidup tanpa pengenal yang intim dengan Tuhan itu membuat kita kehilangan tujuan dalam hidup ini, kehilangan arah. Hidup itu kita membuat hidup kita bahagia di bumi, kita memiliki ketentraman karena arahnya kita itu benar. Lalu penyebab seorang kehilangan arah dan tujuan hidupnya karena dia tidak memegang teguh firman Tuhan. Karena kita mungkin berpikir bahwa cara kita mungkin benar. Kita mulai berargumen macam-macam kan. Nah, datanglah si iblis menggoda kita. Wah,
Berarti benar juga ya argumen kita. Kita tidak ngomong mungkin berarti Allah salah, enggak juga. Tapi kita mulai dengan kehendak bebasan kita. Nah, saudara, seperti itu kebebasan berpikir kita dalam hidup ini. Sehingga kita bisa kehilangan kompas di dalam kehidupan kita. Kalau kita kehilangan arah kompas di dalam hidup kita, saya percaya kita akan mulai tersesat. Yang kedua, kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan. Artinya begini, tidak mengandalkan Tuhan itu kita tidak percaya kepada firman Tuhan 100%. Itu kita tidak mengandalkan Tuhan namanya. Yang berikutnya lebih mencintai dunia. Pada akhirnya kita lebih mencintai kesenangan-kesenangan yang ada. Sepertinya kesenangan di dalam dunia itu, sepertinya itu yang lebih bagus. Selama kita hidup di dunia adalah kesempatan untuk mengenal Allah dengan benar. Allah tidak menghalangi kita bersuka cita untuk hidup di dunia, karena Allah menginginkan kita berbahagia. Tetapi bukan berarti berbahagia itu hidup menurut cara pikir kita. Kita mengenal Allah, kita berbahagia, bersuka cita di dalam Dia. Nah, jadi mengenal Allah dengan benar itu adalah kesempatan kita. Kenapa? Karena menentukan akhir dari seluruh kehidupan saudara dan saya. Sekarang saudara angkat roti di tangan kananmu. Saya akan bacakan ayatnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Sekarang kedua tanganmu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya untuk memasuki tahun 25 ini. Dan berkat-berkat jasmani akan yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapak, jaminanmu sungguh luar biasa. Dan semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan